Kemudian beliau dalam keadaan sujud yang lama dan mengucapkan tahiyat yang mulia. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kemuliaan yang penuh keberkahan, yang paling baik semua milik Engkau wahai Allah. Allah Ta'ala menjawab salam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Muhammad, salam sejahtera untuk engkau, keberkahan untuk engkau, kemudian rahmat Allah untuk engkau. Rasulullah mendengarkan jawaban daripada Allah, tidak jumawa, beliau tidak sombong. Beliau akhirnya mengingat umatnya, lalu menjawab dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, bukan untuk saya saja, tapi juga hamba-hamba yang soleh yang ada di dunia, berikan juga salam sejahtera untuk mereka. Kemudian ucapan atau dialog antara Allah dengan Rasulullah ini didengar oleh penduduk langit dan bumi. Kemudian mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari ini kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang begitu mulia, perjalanan yang kemudian oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW cuma satu, yaitu salat. Perjalanan panjang dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa 1500 km. Perjalanan jauh sekali, ditempuh di waktu yang pendek. Rasulullah SAW berangkat menggunakan burak dengan Jibril. Kemudian di Masjidil Aqsa mengimami solat para nabi. Dari Masjidil Aqsa beliau menaiki tangga. Tangga bahasa Arabnya adalah Mi'raj. Beliau menaiki tangga langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6, 7. Bertemu dan berjumpa dengan para nabi. Akhir puncaknya Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha. Alam semesta ini akhir puncaknya itu namanya Sidratul Muntaha. Tidak satu pun makhluk yang bisa tembus di sana. Bahkan Jibril pun tidak bisa melewati daerah itu. Yang hanya bisa melewati daerah itu adalah manusia yang diberikan izin oleh Allah. Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Berjumpa dengan Allah. Rasulullah diilhamkan Allah untuk mengucapkan penghormatan yang tiada pernah diucapkan oleh umat sebelum beliau. Kemudian beliau dalam keadaan sujud yang lama dan mengucapkan tahiyat yang mulia. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kemuliaan yang penuh keberkahan, yang paling baik semua milik Engkau wahai Allah. Allah Ta'ala menjawab salam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Muhammad, salam sejahtera untuk engkau, keberkahan untuk engkau, kemudian rahmat Allah untuk engkau. Rasulullah mendengarkan jawaban daripada Allah, tidak jumawa, beliau tidak sombong. Beliau akhirnya mengingat umatnya, lalu menjawab dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, bukan untuk saya saja, tapi juga hamba-hamba yang soleh yang ada di dunia, berikan juga salam sejahtera untuk mereka. Kemudian ucapan atau dialog antara Allah dengan Rasulullah ini didengar oleh penduduk langit dan bumi. Kemudian mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan kami bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Maka tahiyat, dialog antara Allah dengan Rasulullah ini kita abadikan di dalam solat. Kita jadikan sebagai bacaan wajib di dalam solat. Tidak sah solat seseorang kalau tidak membaca tahiyat ini. Turunlah Rasulullah SAW ke bawah membawa oleh-oleh solat 50 kali sehari semalam. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim,
Di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Apa yang Allah berikan kepada engkau Muhammad? Kata Rasulullah, Allah berikan oleh-oleh solat. Berapa kali sehari semalam? 50 kali. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umat engkau lemah, umat engkau pemalas, tak akan sanggup mereka, minta diskon kepada Allah. Akhirnya Rasulullah balik lagi ke Allah, jumpa lagi dengan Allah. Ya Allah, minta keringanan, minta diskon. Diringankan, diberikan diskon, dipotong menjadi 40. Jumpa dengan Nabi Musa, bagaimana Muhammad? 40. Kata Nabi Musa, umat kau enggak akan sanggup. Umat engkau umurnya pendek, mereka pemalas, minta lagi keringanan kepada Allah. Baliklah Rasulullah kepada Allah, wahai Allah, minta keringanan. Akhirnya diturunkan menjadi 10, ya menjadi 25, menjadi 10, akhirnya menjadi 5. Berjumpa dengan Musa lagi, bagaimana Muhammad? 5 wahai Musa. Kata Nabi Musa, minta keringanan lagi. Umat engkau tidak akan mampu, umat engkau pemalas. Rasulullah SAW mengucapkan, ini istahyaitu minhu ta'ala, sudah malu betul aku kembali kepada Allah. Berulang-ulang kali minta diskon. Macam mak-mak, berapa harganya? 200.000. 40.000 aja. Jauh kali turunnya. Dari 50 menjadi 5. Akhirnya ketika itu difirmankan oleh Allah, siapa yang dari umat Nabi Muhammad solat 5 kali sehari semalam dan mereka jaga, maka seperti solat 50 kali dalam sehari semalam. Ibadah ini dibawa oleh Rasulullah SAW turun, dan ibadah ini adalah ibadah yang istimewa. Zakat diwajibkan kepada Nabi Muhammad di tahun 2 Hijriah dan beliau berada di Madinah, berada di bumi. Puasa diwajibkan pada tahun 2 Hijriah setelah Nabi Muhammad 15 tahun menjadi Nabi, berada beliau di kota Madinah. Haji pun demikian ketika beliau berada di kota Madinah. Tapi ibadah salat tidak. Diambil, dijemput, kemudian diberikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa ibadah salat adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang berbeda dari ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karenanya Nabi Muhammad sering dan selalu mengatakan bahwa salat adalah tiang daripada agama kita. Siapa yang menjaga dan mendirikan salat, dia menjaga agama dalam dirinya, dia mendirikan agama dalam dirinya. Faqad aqamad din. Tapi kalau dia tinggalkan salat, dia runtuhkan agama untuk dirinya, dia hancurkan agama untuk dirinya. Yang kedua, ibadah salat ini akan menjadi mizan. Dia menjadi salah satu alasan untuk amal-amal lain akan diterima oleh Allah nantinya. Bahwa kita di dalam kehidupan dunia ini memiliki CCTV, kanan kiri kita memiliki CCTV, dan subhanallah CCTV ini memiliki memori yang tidak akan pernah full semenjak kita aqil baligh. Catatan semuanya direkam, direkod, tidak ada yang luput sama sekali. Apa yang kita lakukan, kebaikan dari keburukan, dan semuanya akan ditampilkan pada hari perhitungan di mahkamah Allah, yang tiada satu pun luput daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum semuanya dihitung oleh Allah, sebelum file itu dirinci satu persatu, diperlihatkan, maka yang pertama kali dibuka file itu adalah file salat. Bagaimana salatnya? Kalau ternyata baik salatnya, kata Nabi Muhammad, saluhal amalu kulluh. Idza saluhat saluhal amalu kulluh. Kalau salatnya ternyata baik, maka yang lain mudah, enteng untuk diperiksa. Tapi kalau seandainya amalan salatnya bermasalah, ini maka menjadi masalah berikutnya. Amalan juga menjadi masalah. Maka ini menjadi password dan menjadi hal yang sangat penting, sangat krusial sekali nanti di akhirat. Bahwa amal yang pertama kali ditimbang oleh Allah adalah amalan salat. Dan yang ketiga, salat selama di muka bumi itu tidak boleh untuk ditinggalkan. Selama seseorang itu masih hidup, kalau seandainya pernah meninggalkan amalan salat, wajib untuk dia ulangi, wajib untuk dia qadha. Ustaz, saya perbanyak istighfar saja, perbanyak salat sunnah saja, tidak bisa. Kata Nabi Muhammad, la kafarata lahu illa dzalik. Tidak ada kafarah, penghapus untuk orang yang meninggalkan salat, kecuali dia kerjakan salat. Kecuali dia kerjakan salat tersebut. Kalau pernah meninggalkan salat, maka wajib untuk kita qadha. Kalau ada orang yang sengaja untuk tidak mengqadha salatnya,
Alhamdulillah 10 tahun ini saya sudah sholat. Tapi sebelum itu belum sholat Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya? Seperbanyak istighfar saja sholat sunat atau bagaimana? Tidak, wajib untuk diqadha. Kalau tidak ada keinginan untuk mengqadha, tidak ada keinginan untuk mengerjakan kewajiban ini, lalu dia wafat, maka Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan dia berniat untuk tidak mengerjakan kewajiban sholat. Tapi ada hamba Allah yang sadar kemudian dia telah mengerjakan, sudah saya kerjakan Ustaz, saya laksanakan, tapi bagaimana kalau saya meninggal? Banyak sholat yang saya tinggalkan. Allah maha mengampuni dan Allah maha tahu. Andai hamba ini hidup lama, maka dia akan mengerjakan kewajiban-kewajiban dan mengqadha ibadah tersebut. Berbeda dengan hukumnya di akhirat. Kalau di akhirat, maka hamba tersebut akan ditutupi dengan amalan sunnahnya. Andai 1 rakaat sholat fardu kita ditinggalkan, setelah dicek, maka amalan sunnah diambil, 70 rakaat sholat sunnah menjadi pengganti, penutup amalan wajib. Kalau ada lagi maka ditutup lagi. Rugilah maka kalau seandainya modal kita ditutup dengan untung. Tidak ada untung nanti jadinya. Oleh karena itu amalan sholat selama di muka bumi tidak ada yang menutupinya kecuali harus diqadha. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang mendirikan sholat dan dijadikan keturunan kita, keluarga kita di antara ahli sholat. Amin. Allahumma amin. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.